ya. Itu boleh nggak kita katakan bahwa mungkin akan banyak dari fakultas teknik yang memilih itu dibandingkan yang ilmu sosial gitu. Iya, kalau kita secara teori ya seharusnya memang teman-teman dari teknik yang akan banyak memilih karya-karya berupa prototipe atau rancang bangun. Tetapi pada kenyataannya pengalaman kami dalam 2 tahun terakhir, teman-teman dari PACE pun ada yang memilih karya seperti teman-teman dari ilmu komunikasi S1. Dia membuat misalnya keahliannya dia adalah seorang fotografer. Dia datang ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Eko Cipto Juwono di acara Jurusan Rubar 1, 2, 3, open your ear, open your eyes. Bertemu lagi pemirsa, kita menghadirkan konten-konten yang bermanfaat di channel YouTube Politeknik NSC Surabaya. Hari ini kita ada edisi spesial ya, karena kita ada kedatangan tamu dari jauh, dari Makassar, yaitu dari Universitas Fajar Makassar. Nah, seperti kita ketahui bahwa Universitas Fajar Makassar dengan Politeknik NSC ini masih bersaudara, bersaudara. Jadi kita satu yayasan, ini bersilaturahmi ke Surabaya. Ada tamu dari sana yang namanya Bapak Dr. Insinyur Ismail SSI MSI. Beliau adalah pembantu rektor 1 bidang akademik dari Universitas Fajar. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Namun sebelumnya saya bisa kasih informasi ya, bahwa di Politeknik NSC sekarang ada jalur penerimaan mahasiswa baru melalui jalur KIP. Jadi bagi mahasiswa yang ingin kuliah, pengen dapat beasiswa, boleh mendaftar menggunakan jalur KIP. Itu beasiswa dari pemerintah, lebih tepatnya KIPK. KIP untuk kuliah gitu ya. Nanti bisa daftar di sistem KIP, daftar di situ, lalu pilih perguruan tingginya Politeknik NSC, terus pilih program studi apa gitu. Tentu ada syarat-syaratnya untuk mendapatkan beasiswa KIP. Itu ada skema 1, ada skema 2 ya. Skema 1 itu biaya kuliahnya dibayarin pemerintah, tambahin biaya hidup lagi gitu ya. Skema 2 dia biaya kuliahnya saja yang diberi beasiswa. Info lebih lanjut bisa dikepoin di media sosial kita ya, di bawah ini, atau bisa datang ke kampus Politeknik NSC Surabaya di Jalan Basuki Rahmat nomor 85 dekat Tunjungan Plaza ya. Nah, boleh kita mulai ya sharing dengan tamu kita yang terhormat dari Makassar, dengan Bapak Ismail. Selamat siang Pak Ismail. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Baik, oke. Sehat Pak ya? Sehat alhamdulillah. Nah, ini kami sangat senang ya didatangi oleh, boleh dibilang kakak gitu ya, dari Unifa. Ya. Unifa itu dari 2008 ya? 2008. Nah, di NSC sendiri 2010, berarti kita adik nih gitu. Oke, jadi kita banyak belajar nanti dari kakak kita. Nah, kita akan membahas topik ya dengan Pak Ismail tentang sustainable education ya. Sustainable education itu adalah pendidikan berkelanjutan, di mana pendidikan itu harus terintegrasi dengan misalnya kepedulian terhadap isu-isu global, lingkungan ya, dan seterusnya.
Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat dari sharing kita hari ini. Nah, di Universitas Fajar ini yang perlu kita ketahui, mungkin Pak Ismail bisa sharing kepada kami. Universitas Fajar ini seperti apa Pak kampusnya gitu, supaya masyarakat bisa tahu. Ya, baik Pak Eko. Jadi Universitas Fajar ini tepatnya berdiri 8 Agustus 2008. Ya. Universitas Fajar ini lahir dari penggabungan 3 program tinggi sebelumnya, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIKOM), kemudian Komunikasi Akademi Pariwisata, Akademi Pariwisata, dan yang ketiga adalah Akademi Akuntansi. Lalu kemudian di 8 Agustus 2008 kami mendapat izin penyelenggaraan yang pada mulanya pada saat itu hanya ada 11 program studi yang terbagi dalam 2 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Fakultas Teknik. Nah, kalau di Fakultas PAIS tadi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial ini ada program studi, ada 5 program studi. Yang pertama itu adalah program studi Ilmu Komunikasi S1, program studi Akuntansi S1, program studi Sastra Inggris S1, program studi Manajemen S1, program studi Hubungan Internasional, dan ada 2 program studi D3, yakni D3 Akuntansi dan D3 Bina Wisata. Nah, sedangkan kalau Fakultas Teknik awalnya itu ada 5 program studi, tapi kalau sekarang ini sudah 6 program studi, ada tambahan baru. Yang awal itu adalah Teknik Sipil S1, Teknik Arsitek S1, Teknik Kimia S1, Teknik Mesin S1, dan Teknik Elektro S1. Nah, yang terbaru adalah Teknik Informatika yang saat ini, sehingga total ada 13 program studi dari 2 fakultas tadi. Nah, di 2015 itu kami membuka ada tambahan 1 fakultas, yakni Fakultas Pasca Sarjana. Yang saat ini sudah ada 3 program studi, yakni S2 Manajemen Strategi, yang kemudian kedua adalah S2 Magister Ilmu Komunikasi, dan yang ketiga adalah S2 Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Jadi totalnya saat ini ada 16 program studi dari 3 fakultas. Wah, banyak ya. Ya, lumayan sudah banyak. Alhamdulillah. Nah, ini yang kita mau diskusikan berarti mencakup seluruh program studi hampir, itu. Ya, secara umum ya hampir bidang ilmu banyak. Mencakup banyak bidang ilmu. Iya. Mengenai topik kita kali ini Pak Ismail tentang pendidikan berkelanjutan atau sustainable education. Sebenarnya itu apa Pak? Kalau mau diartikan secara implementasi gitu ya? Iya, betul. Itu bentuknya seperti apa sih Pak kalau suatu pendidikan sudah bisa dikatakan ini sudah merupakan sustainable education gitu? Iya, baik. Jadi kalau sekarang ini ada istilah namanya belajar sepanjang hayat. Nah, belajar sepanjang hayat itu adalah belajar sejak dini, dan kemudian pada tahap-tahap tertentu mungkin seseorang menempuh pendidikan tertentu pada level tertentu, dan setelah itu mungkin dia sudah bekerja, tetapi tetap kita berharap untuk mereka belajar. Jadi itulah yang dimaksud dengan belajar sepanjang hayat. Nah, untuk itu bagaimana bisa seseorang itu belajar sepanjang hayat, mulai dari awal sampai kemudian dia remaja, sampai kemudian tua, sudah bekerja dan seterusnya. Ya, tentunya kita berusaha untuk mengadopsi berbagai perkembangan yang ada.
Termasuk di dalamnya kalau di internal kampus kami Universitas Fajar ini adalah melakukan perubahan-perubahan kurikulum untuk mengikuti perkembangan global saat ini. Contoh misalnya saat ini yang terbaru telah kita lakukan adalah mengadopsi Permendikbud nomor 53 terkait dengan penjaminan mutu. Di dalamnya ini ketika mahasiswa itu belajar di kampus kami di salah satu program studi, maka mahasiswa itu bisa selesai, tidak selalu harus menghasilkan tugas akhir, luaran tugas akhir dalam bentuk skripsi kalau S1, tetapi mungkin dalam bentuk yang lain, misalnya membuat prototipe, kemudian membuat publikasi, kemudian rancang bangun misalnya, kalau misalnya teman-teman dari teknik itu bisa seperti itu, sehingga karena kita menyadari bahwa mahasiswa ini memiliki style yang berbeda-beda. Kadang ada yang suka duduk menulis, ya itu oke, skripsi bisa menghasilkan skripsi atau karya ilmiah, tetapi ada mahasiswa yang stylenya itu bekerja di lapangan, bekerja di lapangan. Sehingga ya itu kita peruntukkan untuk menghasilkan karya, misalnya prototipe, kemudian rancang bangun dan seterusnya. Itu kita adopsi. Jadi mahasiswa itu bisa ketika menghasilkan karya seperti itu, kita tinggal melakukan penilaian, dan kemudian kalau misalnya cocok, kita konversi, bisa sesuaikan dengan tugas akhir, maka yang bersangkutan bisa langsung bisa mengikuti ujian tutup untuk menghasilkan sarjana. Kalau dari kecenderungan Pak, jadi kan tadi ada dua fakultas ya, fakultas ekonomi dan ilmu sosial, dan fakultas teknik. Kalau kita bayangkan ya, kemungkinan yang akan banyak memilih tugas akhir berupa membuat karya, prototipe atau produk, itu boleh nggak kita katakan bahwa mungkin akan banyak dari fakultas teknik yang memilih itu dibandingkan yang ilmu sosial gitu. Iya, kalau kita secara teori ya seharusnya memang teman-teman dari teknik yang akan banyak memilih karya-karya berupa prototipe atau rancang bangun. Tetapi pada kenyataannya pengalaman kami dalam 2 tahun terakhir, teman-teman dari PACE pun ada yang memilih karya seperti teman-teman dari ilmu komunikasi S1. Dia membuat misalnya keahliannya dia adalah seorang fotografer. Dia datang ke tempat tertentu, kemudian mengambil foto berbagai aspek, kemudian dia gabung menjadi sebuah cerita, foto-foto itu digabung menjadi sebuah cerita dan menghasilkan tema tertentu, dan kemudian itulah yang bisa dijadikan sebagai sebuah karya yang kemudian dari situ akan melahirkan semacam karya seni dalam misalnya foto dengan alam, foto dengan view misalnya laut dan seterusnya. Jadi dia mengangkat tema-tema tertentu. Sehingga dia dibuatkan tema tertentu, cerita tertentu, dan kemudian itu bisa dianggap sebagai sebuah karya dari mahasiswa. Berarti tidak perlu bikin skripsi. Tidak perlu lagi bikin skripsi. Berarti komunikasi bisa ya? Ya, komunikasi bisa. Teman-teman misalnya di akuntansi juga bisa membuat semacam aplikasi terkait dengan model mungkin perhitungan statistik terkait dengan perhitungan aset, nilai aset yang kemudian di kampus kami itu juga sudah bisa mengadopsi tugas akhir itu dengan kombinasi 2 atau 3 mahasiswa. Misalnya tadi kelompok gitu ya? Ya, kelompok. Jadi mahasiswa akuntansi mau membuat aplikasi terkait dengan perhitungan aset, tetapi untuk aplikasinya sendiri dia kolaborasi dengan teman-teman dari informatika atau teknik elektro. Sehingga masing-masing ini mengangkat satu tema yang berbeda, tetapi satu karya, dia menghasil satu karya yang sama-sama bisa dianggap sebagai satu tugas akhir. Nah, kembali lagi ke sustainable education atau tadi belajar sepanjang hayat ya. Belajar sepanjang hayat.
Itu bagaimana memotivasi Pak, terutama kita kaitkan dengan mahasiswa kita sekarang yang masuk kategori generasi Z. Generasi Z, ya, itu betul. apakah mereka sudah punya motivasi untuk belajar sepanjang hayat itu Pak, atau memang Ya. perlu dibangkitkan? Ya memang kelihatannya mahasiswa kita yang generasi Z ini kan, ciri generasi Z itu kan mereka ini kurang komunikasi. Kurang komunikasi, tetapi relatif mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu maka di Universitas Fajar juga ini telah menerapkan misalnya mata kuliah istilah MKWK. MKWK itu adalah mata kuliah bahasa Inggris, PPKN, bahasa Indonesia, pendidikan agama. Nah ini mata kuliah ini sekarang ini dosen-dosen dari mata kuliah tersebut yang kami istilahkan mata kuliah MKWK itu kami harapkan untuk disajikan di luar kampus. Misalnya datang ke suatu kelurahan, di mana kelurahan itu misalnya kalau di Makassar ada kelurahan yang penduduknya padat, kemudian di situ banyak anak mudanya, kemudian di situ ada fenomena-fenomena bahwa di situ karena penduduknya padat dan sebagainya, banyak yang menikah dalam usia muda. Nah, sehingga di situ banyak problem. Nah, mereka mahasiswa ini yang dibimbing oleh dosennya datang ke situ untuk mengidentifikasi kenapa ini terjadi. Misalnya kalau seperti itu tadi kan rawan untuk terjadi apakah KDRT, rawan untuk terjadi perceraian dan seterusnya, sehingga dalam 4 mata kuliah tadi ini dengan satu aksi mahasiswa bisa menyelesaikan mata kuliah ini secara paralel. Nah, dan ternyata memang setelah kita coba 2 semester terakhir mahasiswa sangat antusias. Sangat antusias dan senang karena ada variasi kuliah yang selama ini di dalam ruangan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa sekarang lebih simple, lebih ini, dan mahasiswa juga belajar berkomunikasi, belajar untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di lapangan, di lingkungan. Berarti motivasinya bisa tidak bisa tumbuh dari bukan dari kelas, dari kelas, tetapi justru di lapangan gitu ya. Jadi ceritanya diajari nih mahasiswa untuk mengidentifikasi masalah di lapangan. Ya, jadi banyak yang bisa dipelajari dari kehidupan. Di luar kehidupan kampus pun bisa belajar. Jadi sustainable education tadi di mana saja dan kapan saja jadinya kan. Jadi yang menarik Pak Eko yang tadi ini kalau di Dikti itu memang ada skemanya. Kampus-kampus yang bisa melaksanakan program MKWK itu Dikti itu menyiapkan skema untuk itu. Ada hibahnya. Nah, jadi mungkin mahasiswa-mahasiswa atau kampus-kampus lain juga bisa mengadopsi cara ini karena memang dianggap bahwa hasil kajian di Dikti itu salah satu metode untuk memotivasi mahasiswa mengidentifikasi masalah lingkungan adalah seperti tadi. Nah, terus berarti di dalam kurikulum sudah Pak ya? Sudah. Saat ini kami sudah mengadopsi. Jadi sekarang ini kan ada banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenristek-Dikti Pak Eko, yang ada tadi yang saya sebutkan Permendikbud nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu. Ada Permendikbud nomor 45 tentang perpindahan mahasiswa. Kemudian ada Permendikbud nomor 41 tahun 2021 tentang MBKM, tentang RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Dan kemudian ada Permendikbud tentang kampus Merdeka Belajar atau MBKM tadi. Apa semua ya Pak? Ya, jadi ada 4 Permendikbud ini memang dari Dirjen Dikti kita diminta untuk setiap kampus untuk mengadopsi Permendikbud ini untuk melakukan revisi terhadap peraturan akademik. Dan saat ini itu yang sedang kami godok di kampus kami. Terus untuk
aspek lain Pak, misalnya ada kan namanya era globalisasi. Betul ya. Itu adakah di dalam kurikulum tadi ya, kurikulum yang diadopsi, yang dievaluasi atau dirumuskan kembali, itu masuk pertimbangan enggak ya, tentang globalisasi yang harapannya kan supaya kuliah nanti bisa menyiapkan anak-anak mahasiswa bisa siap menghadapi globalisasi. Perubahan ya. Ya jadi kalau di kampus Universitas Fajar ini sejak 2022 kemarin kita sudah ada mata kuliah namanya Digital Life. Digital Life ini adalah suatu mata kuliah yang diterapkan yang memang disajikan untuk menyorot tentang perubahan-perubahan apa yang ada di sekitar kita, yang kemudian dilakukan evaluasi, dilakukan kajian akademik oleh mahasiswa-mahasiswa kita, sehingga diharapkan dengan adanya kajian-kajian oleh mahasiswa bersama dengan dosennya di mata kuliah Digital Life ini, ya mahasiswa lebih ada wawasan lah bahwa memang perubahan-perubahan itu akan ada mengikuti perjalanan waktu. Nah, sehingga kita harapkan ya mahasiswa bisa mengikuti itu. Oke. Baik, jadi kita banyak dapat ini ya informasi tentang apa yang dilakukan di Universitas Fajar. Kita juga bisa bayangkan nanti kuliah di sana seperti apa gitu. Ya, kuliah di sana kalau yang terbaru kalau di Universitas Fajar adalah mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan dengan model hybrid. Hybrid ini adalah kombinasi antara kuliah daring dengan kuliah offline ya. Kuliah luring ya. Kalau cara mendaftar kuliah di Universitas Fajar itu ada online juga, bisa daftar online? Ya, jadi justru kalau Universitas Fajar saat ini sejak 3 tahun terakhir itu pendaftaran itu semuanya melalui online. Nanti jadi kita ada dua model pendaftaran. Ada Simba itu untuk calon mahasiswa reguler. Kemudian ada namanya Silaju. Silaju ini khusus untuk calon mahasiswa RPL. Ya, dan untuk RPL itu kita menerima setiap semester. Setiap semester untuk 10 program studi, baik program studi S2 maupun program studi S1. Yang setiap semester tadi yang Silaju itu. Yang Silaju itu. Ya. Tapi yang Simba per tahun. Simba itu untuk per tahun, setiap September lah ya. September itu sudah berakhir, jadi mulai Maret ini per hari ini mungkin sudah bisa sampai biasanya akhir Juli. Akhir Juli, dan di Agustus itu penyambutan mahasiswa baru yang untuk perkuliahan setiap September awal. Nanti kita cantumkan di sini ya. Iya, bisa kita. Linknya untuk daftar bagi yang mau kuliah di Universitas Fajar gitu. Kalau mau kuliah di Politeknik NSI nanti linknya di sini gitu ya, dicantumkan. Boleh enggak orang Surabaya kuliah di Fajar Makassar gitu Pak? Iya, boleh sekali Pak Eko. Ya malah ya mungkin ya ada pengalaman baru ketika teman-teman dari calon mahasiswa dari Surabaya datang ke Universitas Fajar kuliah, ya mungkin juga ada pengalaman baru terkait dengan mungkin ada budaya Makassar yang ada istilah misalnya saat ini yang lagi viral Ewako ini kan suatu ini ya mungkin jadi ada pertukaran budaya, mungkin ada pertukaran mungkin kuliner, mungkin yang lain macam-macam. Ya bisa ya boleh juga orang Makassar datang ke Surabaya untuk kuliah di Politeknik NSI. Apalagi sekarang kan ada program namanya pertukaran mahasiswa. Yang kalau Universitas Fajar ini sudah 3 semester ini menerima mahasiswa dari luar kampus itu rata-rata 100 lebih. Ada dari Aceh, dari Medan, dari Sumatera, dari Papua. Nah, itu kuliah di Universitas Fajar selama 1 semester, dan sebaliknya ada juga mahasiswanya kami yang kuliah, ada yang kuliah ke ITB. Yang kemarin saya lepas ini ada beberapa mahasiswa kami kuliah di ITS Surabaya, ada 1 orang, ada di ITB, ada di UGM. Itu yang program MBKM. Program MBKM itu.
Oke, baik Pak. Ini terima kasih banyak informasinya. Iya, baik. Mudah-mudahan Universitas Fajar bisa berkembang bersama ya. Amin, amin. Ya, bisa berkembang Ya, bersama, Pak tumbuh Enes. bersama. Bisa berkembang bersama dengan Politeknik NSC, dengan saudara kita lagi yang satu, IBK Nitro. IBK Nitro. Jadi kita 3 perguruan tinggi ini Dalam sama satu lah. naungan ya. Satu naungan, sama-sama bisa berkembang. Mudah-mudahan ini manfaatnya banyak ya bagi kita semua, informasi dari Pak Dr. Ismail ini. Jadi kita bisa pilih mau kuliah di Universitas Fajar boleh, kuliah di NSC boleh, di IBK Nitro juga boleh. Bersama kita karena memang ciri khasnya memang beda-beda ya, tergantung minat kita di mana. Tapi kalau mau kuliah di Surabaya ya cuma di Politeknik NSC. Kalau di Makassar pilih 2, Universitas Fajar atau Nitro. Nitro, Gitu ya. Nitro ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail atas kehadirannya. Demikian para pemirsa, materi konten kita hari ini edisi spesial. Nanti berikutnya kita akan masuk ke season 2 ya, season 2 dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Demikian acara jurusan Rubar. 1, 2, 3, open your ear, open your eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih.